Prabowo mengkhianati apa yang dia yakini gitu ya. Selama ini kan anti asing dan sebagainya. Mungkin nggak beras Amerika Serikat masuk ke sini? Ya mungkin. Presiden Prabowo mengatakan kan ketika di PSI ya, bahwa oplos-oplos ini kejahatan luar biasa. Bahkan dia bilang serakahnomics gitu. Ya kan? Ya saya ingin bertanya gitu, apakah kita proteksi terhadap sistem pasar kita? Karena produk pertanian termasuk yang di 0% kan loh dengan Amerika Serikat. Analisa saya kan bisa saja begini loh, Bulog punya stok beras, tapi kalau untuk menghajar di hipermarket, di supermarket ke beras premium, mungkin beras dia juga bukan kelasnya. Dalam posisi kayak gini, langsung yang di sini dihajar ngoplos. 224 merek. Ya. Pertanyaan kan simpel sebetulnya, oplos dalam artian apa? Kalau kita ini memang tidak mengenal sistem pasar, bahwa beras itu barang publik, Bang Bombi, ya udah tetapkan aja beras itu mau premium kek, mau perang harus pedagangnya Bulog. Ke zaman dahulu kala kan? Iya. Pertanyaan saya, kontekstual nggak ketika kita sekarang mengatakan produk pertanian Amerika boleh masuk? Itu kan kita mengendorse sistem pasar yang lebih pasar, Bang Bombi. Iya. Ketika mengatakan bahwa kita bisa menyerap panen gabah terbesar sepanjang sejarah yang diklaim oleh Menteri Pertanian, ini kenapa sampai kutuan, kenapa nggak dilepas untuk operasi pasar? Agar harga turun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Bung Bida Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kocak kayaknya susah untuk kita buat kocak kali ini. Tapi mungkin juga bisa kejadian kocak karena agak ya sedih-sedih, menyedihkan tapi lucu gitu ya. Ekonomi kita dikarenakan adanya perang tarif dari Presiden Donald Trump yang kemudian akhirnya muncul angka 19% untuk Indonesia dan juga 0% untuk tarif Amerika masuk ke Indonesia nampaknya disetujui oleh Presiden Prabowo. Nah, kita ingin menyimak lebih dalam apa sih sebenarnya kemudian dampaknya kepada Indonesia dan apa yang akan terjadi di belakang ataupun di kemudian hari di dalam konteks basis perdagangan ataupun perekonomian Indonesia ke depan. Di studio sudah ada narasumber yang luar biasa, Bung Yanuar Rizky seperti biasa. Wah, ya, siap, jangan bosan-bosan ini. Siap. Kayak paling sering nih soalnya. Dan kita paling sering bahas ekonomi di dalam konteks yang nyeleneh, tapi juga banyak akurasinya. Wah, itu yang paling penting. Yang paling penting literasi lah. Orang tahu kenapa begini, kenapa begitu. Iya, ya akurat. Kalau literasi nggak akurat, percuma literasinya kan. Nah, jadi gini, mungkin kita masuk di dalam konteks kenapa kok Indonesia langsung nyerah, langsung setuju aja dulu gitu ya. Nah, kira-kira terus kemudian bagaimana kemudian kalau misalnya dari bayangan kita lah, berarti nanti kalau 0%, yang namanya 0% berarti bebas masuk dong barang-barang Amerika. Wah, kita akan dibanjiri dong barang-barang Amerika macam-macam. Yang jelas kalau iPhone mungkin lebih murah dikit, ya dikit aja lebih murahnya. Tapi nggak mungkin jadi anjlok lebih murah. Tapi kan yang kita takutkan tuh produk-produk lainnya ya, seperti kayak bahan makanan, kemudian juga mungkin migas dan lain-lain yang senantiasa bisa mengganggu basis keberadaan. Ya katakanlah ketahanan pangan, ketahanan energi di Indonesia. Nah, bagaimana pandangan Bung Yanuar tentang ini? Silakan. Nah, yang paling mengancam menurut saya sebenarnya kesepakatan terhadap produk pertanian. Ya kan? Di satu sisi Menteri Pertanian mengatakan dengan bangganya kita surplus jagung, ekspor jagung. Bahkan kan ketika food estate jadi rame-rame, disulap kan? Jadi jagung kan? Food estate-nya. Jadi artinya kan bahwa jagung itu termasuk andalannya Departemen Pertanian kita. Karena pajale. Jadi subsidi pupuk itu... Apa pajale itu singkatan? Pajale itu padi, jagung, kedelai. Oke. Sekarang jagung dan kedelainya masuk nih dari Amerika. Karena surplus.
Berasnya masuk nggak Bang Popi? Pertanyaan kan gitu. Iya. Jadi saya pernah ke Amerika Serikat melihat industri beras di Amerika Serikat. Oke. Pertanyaan saya, Amerika Serikat ini buat industri beras, ini buat apa? Orangnya kan nggak kayak kita. Iya. Pemakan beras ada yang makan beras, tapi dia surplus. Dan yang namanya penggilingan modern yang mendapatkan banyak subsidi dari Farm Bill itu, petani jagung, petani kedelai, ya kan? Dan petani berasnya itu rata-rata gini loh, dia ada portofolio juga. Jadi petaninya bukan ke petani kita Bang Pumpi, petani jagung lahan gede. Iya. Jadi kalau dia gede di jagung, biasanya dia punya kedelai juga, dan dia punya beras juga. Tapi beras ini targetnya tuh ekspor. Selama ini yang impor beras banyak itu siapa? Jepang. Dari Amerika Serikat. Padahal beda tuh ya jenis berasnya. Sama, saya pernah makan juga waktu di Amerika, sama aja beras. American long grain sama yang Jepang kan tebal. Oh iya, Jepang beda berasnya. Agak lengket juga, agak kayak. Agak lengket. Kalau itu kan agak beda. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya gitu ya. Mungkin nggak beras Amerika Serikat masuk ke sini? Ya mungkin. Karena dioplos. Nanti ceritanya oplos segala macam kan. Tapi maksud saya gini loh. Artinya selama ini gini, kita ngomong berasnya gini Bang Pompi ya. Karena saya disclaimer lah, saya bukan orang pertanian, saya nggak terlalu tahu tentang produksi beras segala macam gitu ya. Tapi saya pernah punya pengalaman karena saya pernah waktu di Pupuk Indonesia, saya tahu lah bisnis proses di sini. Oke. Jadi beras tuh gini, ada yang disebut dengan rasio gabah. Iya. Semakin rasio gabah ke berasnya itu semakin rendah, berarti dari satu gabah jadi satu beras. Betul. Rasio kita tuh kan rendah Bang Pompi, ada di sekitar 0,54. Ya kan? Banyak yang hancur ya. Banyak kebanyakan airnya segala macam. Gitu. Nah, reform ini kan ada dua. On-farm reform di lahannya, sama setelah panen di penggilingan. Dua reform nih, terkait kita kalau ngomong beras nih. Kalau reform di pertanian, itu dua hal. Dari haranisasi, pemupukannya harus sesuai, ya kan? Karena hara kita juga udah terlalu jenuh. Dan mekanisasi. Iya. Ya kan? Itu on-farm reform. Tapi reform di penggilingan, itu di mesin penggilingan. Nah, pas di Amerika, saya lihat tuh, yang namanya rasio gimana gabah bisa mendekati 1. Oh. Gimana caranya? Nah, teknologi. Dikeringin dulu atau ada pakai teknologi lah. Saya bukan orang tekniknya ya, tapi bagian teknologi, beras yang sudah gabahnya kebanyakan air misalnya itu sudah bisa ya gini lah, beras dikeringin lah. Beras perak pakai penggilingan yang bagus bisa jadi beras premium. Oh. Kurang lebih gitulah. Iya. Tapi di Amerika Serikat on-farm reformnya terjadi Bang Pompi. Jadi kalau di Amerika Serikat tuh lahan segede gitu semua pakai mesin. Oke. Kemudian precision farming, ya kan, dites ini berapa N-nya, berapa ininya, pemupukannya sesuai. Jadi losses dari gabahnya itu dari pertaniannya pun sudah kecil Bang Pompi. Iya. Gitu loh, ditambah sama teknologi kan gitu. Vietnam dan Thailand ya itu memulai dia mengadopsi teknologinya Cina, mesinnya Cina nih. Jadi kan di Cina itu yang namanya beras perak itu dia menggunakan teknologi, dia bisa rubah pakai teknologi itu jadi beras premium. Saya pernah lihat juga yang Cina. Oh gini, cuma saya jangan tanya saya teknisnya ya. Jadi saya pernah lihat yang Cina. Hasilnya. Nah, hasilnya keluar tuh dengan pakai segala macam itu. Walaupun kemudian pernah juga muncul di sini dari plastik aja jadi beras gitu ya. Itu kan bohongan lah, hoax. Tapi intinya memang Cina punya teknologi yang advance, mengakali. Kan Cina tuh problemnya sama kayak kita Bang Pompi. Glorifikasi kegureman. Oh. Kalau petani sawah ini dihajar semua pakai mekanisasi, maka orang kehilangan pekerjaan di pertanian itu kan banyak. Betul. Jadi di Cina sama kita nih sama. Bertani di sawah tuh budaya Bang Pompi. Dipertahankan tuh ya. Budaya. Beda sama Amerika Serikat, industri. Beras itu industri, bukan budaya. Iya. Kalau di kita, sawah, budaya.
budaya bercocok tanam. Di Cina juga sama. Nah, sehingga buat dia memperbaiki reform di pertanian itu bisa mengakibatkan yang namanya petani yang budaya menanam itu bisa tersingkir. Sementara itu yang dianggap sebagai budaya oleh mereka. Sehingga akhirnya reformnya banyak dialihkan di penggilingan. Pakai teknologi. Nah, Vietnam dan Thailand melakukan hal yang sama sama Cina. Penggilingannya. Tapi ini pun Cina, Vietnam, sama Thailand juga melakukan on-farm reform. Jadi pelan-pelan orang yang selama ini buruh tani di sawah ini digeser sama mereka. Kalau Thailand digeser ke hortikultura buah-buahan, makanya kita kenal ada montong, ada apa. Itu pergeseran orang yang tadinya di sawah, digeser, ditransformasi. Vietnam, ya kita sering cerita di sini kan, ada ke kopi, ada ke durian, ada ke segala macam. Itu juga Malaysia. Jadi ditransformasi. Cina juga sama, ditransformasi. Jadi ada sistem paralel. Karena di sininya tidak bisa jebret kayak di Amerika, dia mulai dulu di penggilingan, yang sininya sambil bertransformasi. Nah, ini Bang Pompi, penggilingan ini yang sebetulnya yang dalam tanda petik menurut saya ada pemahaman oplos-mengoplos. Blending mungkin maksudnya. Ya, mesin inilah. Iya. Ya, si mesin ini. Nah, pertanyaannya, gitu ya, pertanyaannya sekarang kita ini dalam posisi sebenarnya kita anti sistem ekonomi pasar atau enggak? Ya kan? Ya, kita udah terlanjur, udah masuk ke ekonomi pasar, udah susah kan? Kalau berdasarkan, kalau orang tanya gitu ya, apa sih mazhab ekonomi Indonesia? Semua orang pasti akan ngomong, mazhab ekonomi kita ekonomi Pancasila di UUD 45. Iya, istilahnya. Tapi UUD 45 turunannya undang-undangnya apa? Undang-undang kita rezim devisa bebas. Berarti rezim devisa bebas itu rezim pasar bebas. Nah, selama ini kita menganggap ya bahwa untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan, pemerintah itu memberikan subsidi pupuk untuk sawah. Tuh. Artinya gabah petani yang mendapatkan subsidi pupuk itu sebetulnya dalam tanda petik barang pemerintah. Iya. Ya pokoknya dapat angka yang lebih murah lah. Nah, gitu kira-kira. Barang dari pemerintah. Apa yang terjadi ketika terakhir Presiden Jokowi ketika harga beras naik? Ya, yang terjadi itu adalah Bulog susah menyerap gabah petani karena petani punya dua pilihan, melepas ke Bulog atau melepas ke industri penggilingan sawah non Bulog, penggilingan padi gabah non Bulog. Ini yang orang sebut beras swasta nih, ya kan? Ya. Sehingga pada waktu itu kalau kita sekarang Google ke belakang, alasannya adalah Bulog kekurangan stok untuk operasi pasar karena gabah. Gabahnya itu ibaratnya yang dari Bulog itu pakai dengan aturan badan pangannya itu 6.400. Kalau Bang Pompi penggilingan swasta bilang ke petani, saya temuinnya 500 deh. Lebih bagus ya. 7.000. Buat petani kan 500 juga. Gede banget. Gede. Nah, sehingga pada waktu itu banyak beras ini dipakailah oleh beras swasta. Ini yang dulu kita pernah dengar juga ada kasus PT Ibu dulu. Iya. Karena dia dianggap mengambil beras gabah itu, kemudian dia proses, dia jual premium. Iya. Ya kan? Ini mungkin pengertian pertama oplos ya. Iya. Karena barangnya itu sebetulnya harusnya barangnya ke Bulog, dijual oleh dia lebih 500. Ya saya mengerti sih cara berpikirnya Menteri Pertanian, kan Menteri Pertaniannya masih sama. Ya, masih Pak Amran. Masih Pak Amran. Dulu kan ketika PT Ibu yang dikatakan mereka belinya cuma 7.000, jualnya 14.000. Betul. Predator pricing kan artinya berarti kan sebetulnya ya kapitalis betul lah, ya kan? Jadi artinya cuma nambahin 500 tapi mengakibatkan mereka bisa untung lebih gede. Tapi kan kalau kita tanya kepada si pengusahanya, ya ini keuntungan saya beli teknologi. Ya kan, keuntungan saya beli teknologi sehingga saya bisa merubahnya menjadi beras premium, gitu loh. Iya. Kurang lebih kan begitu ya. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi sekarang ya. Yang terjadi sekarang kalau saya ikutin, gitu ya. Pertama itu bahwa ada rapat kerja
Menteri Pertanian dengan komisi di DPR. Betul. Kan ditanya, nih harga beras kok tinggi? Tuh. Sementara beras di Bulog, ini pertanyaan dari anggota DPR yang bisa kita dengerin. Pertanyaan anggota DPR mengatakan beras di Bulog, bahkan yang nanya kan Titi Soeharto kan, ketua komisinya, ya kan? Sampai kutuan. Sampai kutuan di Bulog. Bang Pompi, saya menganalisanya dari sudut pandang orang belajar pengantar ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi. Ketika mengatakan bahwa kita bisa menyerap panen gabah terbesar sepanjang sejarah yang diklaim oleh Menteri Pertanian, Bulog mempunyai stok terbesar di gabah sepanjang sejarah, itu kan tidak otomatis, ceteris paribus orang ekonomi bilang, tidak otomatis begitu stok di Bulog tinggi, otomatis harga di pasar rendah. Iya, karena kalau belum dilepas, ya belum menjadi... Tepat. Sebetulnya kan inti pertanyaan, ini kenapa sampai kutuan, kenapa nggak dilepas untuk operasi pasar? Agar harga turun. Iya. Kalau saya melihatnya, Bang Bobi, ada dua hal. Ketika proses menjadi beras ini, ya mungkin berasnya itu untuk bersaing di beras premium juga enggak, karena untuk operasi pasar kan. Iya. Jadi, mohon maaf nih, ini analisa ya. Analisa saya kan bisa saja begini loh. Bulog punya stok beras, tapi kalau untuk menghajar di hipermarket, di supermarket ke beras premium, mungkin beras dia juga bukan kelasnya. Ya kan? Sementara yang dipertanyakan harga beras yang di sini. Iya. Ya kan Bang Popi? Nah, saya melihat dalam posisi kayak gini, langsung yang di sini dihajar ngoplos. 224 merek. Iya. Ya kan Bang Popi? Banyak tuh ya. Banyak tuh 224 merek. Pertanyaan kan simpel sebetulnya. Oplos dalam artian apa? Kalau misalnya, blending apa oplos? Karena setahun ini prosesnya sejak Presiden Prabowo yang memerintah, proses itu betul-betul dijagain bahwa gabah yang terdapat subsidi pupuk itu harus masuk ke Bulog. Itu yang bisa diklaim kenapa kita menjadi swasembada. Yang dikatakan itu gabah loh ya. Ya Bang Bobi ya, gabah loh. Tapi kan kalau gabahnya misalnya diproduksi jadi beras dan sebagainya kan pertanyaannya bisa nggak? Jadi kan kalau ingin mempertahankan harga, karena Bulog punya stok banyak, Bulog guyur pasar kan? Iya dong. Jadi sebenarnya persoalan itu kan persoalan guyur pasar nih. Iya. Ini harga di sini, tapi sekarang ininya ke oplos. Dan ini kan premium. Iya. Pasar premium itu kan kelasnya bukan kelas beras Bulog kan sebenarnya. Makanya pertanyaan saya, apakah ini sama dengan yang dulu kejadian yang lama? Yang ibu itu. Bahwa penggilingan ini ngambil jatahnya Bulog, diambil oleh dia. Tapi setahu saya kan kalau setahun terakhir ini swasembada udah diambil Bulog semua dengan sistem yang baru. Berarti kan nggak tahu nih orang di mana gitu ya. Jadi ini kan yang anggaplah mereka sendiri. Mereka sendiri. Sebenarnya nggak usah diganggu-ganggu kan? Maksud saya pertanyaannya, kalau kita ini memang tidak mengenal sistem pasar, bahwa beras itu barang publik, Bang Bombi, ya udah tetapkan aja beras itu mau premium kek, mau perah harus pedagangnya Bulog. Ke zaman dahulu kala kan? Iya. Pertanyaan saya, kontekstual nggak ketika kita sekarang mengatakan produk pertanian Amerika boleh masuk? Itu kan kita mengendorse sistem pasar yang lebih pasar, Bang Bombi. Iya. Iya nggak? Sistem pasar yang lebih pasar. Nanti kita mau ngomong apa kita gitu. Jadi maksud saya, kalau dalam sistem pasar kan sebetulnya memang jadi swasta main, Bulog main kan gitu. Bahwa di sini terkait bahwa ada harga laba yang berlebihan dari swasta itu, ya menurut saya peran pemerintah harusnya memberikan informasi dong. Iya. Sama kayak gini Bang Pompi. Artinya konten yang ada di dalam itunya harus dipercerahkan. Iya. Artinya si masyarakat harus tahu yang dia beli itu barang apa sebenarnya. Itu kan gitu aja pada dasarnya. Tapi bukan berarti situasi ini menjelaskan adanya kenaikan harga beras yang dipertanyakan sama Mbak Titi tadi kan sebenarnya kan. Iya kan kalau harga beras itu kan artinya supply demand aja. Supply demand, guyur ke pasar. Guyur aja, kenapa nggak dibuang? Seolah-olah kan sekarang jadi persoalan oplos gitu. Iya, padahal sebenarnya bukan kan. Ya saya juga ingin mengatakan begini ya, karena Presiden Prabowo semalam juga mengatakan kan ketika di PSI ya, bahwa oplos-oplos ini kejahatan luar biasa, bahkan dia bilang serakah nomics gitu. Ya kan? Ya, saya ingin bertanya gitu, apakah kita proteksi terhadap
terhadap sistem pasar kita. Karena produk pertanian termasuk yang di 0% kan loh dengan Amerika Serikat. Kecuali memang si 224 orang ini yang memblending ini dengan menggunakan beras bulog diam-diam. Ya. Itu kejahatan tuh, bener. Itu kan berarti terjadi kecurangan di situ dong. Berarti kalau itu memang ada kejahatan. Ya. Itu skandal besar banget. Skandal besar. Tapi kalau misalnya dia barangnya juga bukan dari sini, katakanlah ngambil dari Vietnam, ngambil segala macam. Persoalannya kan, lah memang kita, apalagi sekarang. Nanti Amerika masuk. Kan dia cuma jualan brand sebenarnya kan? Iya. Jualan merek doang sebenarnya. Bahkan kan sekarang Menko Pangan mengatakan sudah tidak ada lagi kuota-kuota impor. Lebih bebas lagi. Jadi maksud saya konsistensi kita gitu loh. Konsistensi. Jadi gini loh, maksud saya jangan overshoot policy. Ya. Jadi seolah-olah kita tuh ingin melindungi seluruh masyarakat dari yang paling kelas terik. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Ya kan? Iya, iya. Padahal yang dipertanyakan mungkin persoalan di kelas tengah nih, bukan kelas kakap nih. Kan sekarang gini deh, Bang Pompi misalnya orang kaya deh. Orang di daerah Menteng gitu ya, misalnya gitu kan. Bukan, saya nggak di daerah Menteng. Agak deket lah ke Menteng. Anggap aja gitu loh, ya kan, anggap aja. Iya. Belanja di hipermarket yang terkenal gitu ya, di SCBD yang harganya tinggi-tinggi gitu kan. Di SCBD hipermarket yang murah loh sebenarnya. Ya, anggap aja itulah ya, anggap itu. Iya. Beli nih beras nih. Oke. Ya kan? Bang Pompi suka rasanya. Udah. Kan sebetulnya dia ditipu nggak? Ya enggak lah. Nah, itu kan pertanyaannya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya kita ini mau ngomongin apa sih? Iya. Kalau kita mau ngomongin bahwa price pun harus diatur, berarti semua itu yang mengeluarkan brand apapun harus diatur dong. Bahwa harga kamu segini. Lembaganya apa, Bang Pompi? Iya. Kan gitu loh. Nah, dan menurut bisa nggak dalam konteks begini ya, kita balik dikit nih cara narasinya. Mungkin nggak dengan dioplos itu harga beras premium itu turun. Hampir mirip dengan harga beras yang non premium gitu. Sehingga orang-orang yang tanggung-tanggung ini akhirnya beli yang premium. Nah, itu sebetulnya. Jadi sebetulnya masalah apa kita. Mungkin seperti itu? Mungkin. Jadi masalah kita itu, Bang Pompi, kalau berdasarkan data IRI ya, dari Institute Rice, International Rice Institute. Data IRI, kita di kawasan nih. Kawasan ini kan berarti sama Filipina, sama Vietnam, sama Malaysia, sama Thailand. Harga gabah itu tinggi, Bang Pompi, paling tinggi. Oh, harga gabahnya sudah tinggi ya? Belum jadi beras nih. Ya, dibandingkan dengan yang lain. Yang lain, gabah tinggi. Kalau di breakdown, tingginya itu karena apa? Sewa lahan, buruh tani, pupuk nomor 3. Jadi peran subsidi pupuk itu nomor 3. Ya. Kan buruh tani kita paling dibayar paling rendah sebetulnya. Nah, ini penjelasannya. Ya. Di negara lain, seperti saya ceritakan tadi, Vietnam, Thailand, dia sudah soft landing lah. Ketika awal reformnya itu di proses penggilingan padi, penggilingan gabah jadi padi, penggilingan gabah jadi beras. Iya betul. Ya, itu kan reform pertamanya di situ. Tapi dia sambil melakukan transformasi kebijakan. Buruh tani yang tadinya satu petak dikerjain 3 orang, dia bisa nggak digeser cuma 1 orang? Karena kita mau pakai mekanisasi, tinggal pemiliknya. Yang 2 ini ditransformasi oleh dia menjadi petani hortikultura. Jadi kalau Bang Pompi ingat, salah satu sekarang yang jadi penasehat dan antara Taksin, salah satu Taksin itu dikenang sukses itu kan di sini, ketika krisis Asia. Konsultannya namanya Michael Porter, jadi yang ahli strategic cost management itu. Betul. Jadi Michael Porter mengatakan bahwa orang-orang ini harus digeser ke produk-produk yang sky is the limit. Apa artinya sky is the limit? Margin bukan isu. Betul. Kalau di beras, margin is issue karena pemakan beras bisa jadi inflasi. Digeserlah ke produk-produk yang namanya unggulan dengan branding durian montong, pepaya, segala macam. Orang-orang ini digeser. Yang orang akan beli dengan harga apapun. Itu digeser. Maksudnya kan. Jadi yang buruh tani ini digeser Bang Pompi ke sini. Sehingga dia ada yang lahan cuma tadinya 1 petak. Dengan mengerjakan buruh tani 3, jadi 1. Sisa dikerjain oleh mekanisasi.
Jadi yang tadinya reform di sisi penggilingan, bersekalian transformasi, reform juga akhirnya di pertaniannya. Ini dikopas, di-copy paste nih oleh Malaysia, oleh Vietnam. Kalau kita dikopas di seminar. Gitu loh, jadi artinya di seminar kita ngomong, bahkan kita dipaparin doang, dibahas doang, pokoknya glorifikasi. Satu sisi omon-omon lah. Sisi lain, coba kita lihat nih, ya sekarang deh fenomena sekarang. Sekarang kita ngomong, sektor pertanian adalah penolong kita dalam krisis. Semua orang mengatakan demikian. Datanya dari mana? Karena ternyata sektor pertanian kita sekarang menyerap lapangan kerja paling banyak. Tapi ingat loh, di BPS, ketika Bang Pompi, tadinya itu kerja di Jakarta. Iya. Terus kehilangan pekerjaan, balik kampung, bantuin orang tua, sama BPS dicatat bekerja kepada keluarga. Yang tadinya buruh taninya 2, nambah 1 lagi, lahannya nambah nggak? Enggak. Begitu lahannya nggak nambah, orangnya tambah, yang namanya cost overhead-nya nambah, Bang Pompi. Ketergantungannya nambah kan situ. Cost overhead-nya di saat negara lain di sini udah mekanisasi. Di saat kita penggilingannya pun jadi another issue gitu. Jadi ini yang mengakibatkan persoalan pertanian kita. Iya. Jadi kan kalau sekarang kita ingin melakukan momentum bahwa kita memperkuat ke depan, sekarang gini deh Bang Pompi, aku ngambil contoh deh. Kisah sukses Cina deh. Mungkin Cina itu selesai dalam mengatasi agribisnis reformnya. Iya. Sementara kan kita dulu Pak Harto baru transmigrasi udah loncat pengen buat pesawat. Ya kan loncat-loncat gitu loh. Tidak ya kata tidak ada strategisnya. Tidak ada strategisnya. Amerika Serikat sendiri kan ajak dulu di pertanian. Nah mungkin menurut saya kita perlu mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dari pertama waktu ketua HKTI segala macam kan dia selalu ke sini pertanian. Ya. Jadi kalau kita ngomong soal Robin Hood nih, katakanlah sekarang mendilkan sawit nih, kita optimalkan sawit ke Amerika Serikat, optimalkan sawit ke Eropa. Uangnya ini kan harusnya dipakai mereform ini. Betul. Atau dipakai juga buruh sawah sini, digeser kan sekarang punya Agrinas tuh. Iya. Ya kan yang khusus sawitnya punya BUMN itu kan. Digeser, ditransformasi, digeser ke sini. Iya. Sehingga sawah kita juga terreformasi kan. Saya ingin mengatakan dalam kebijakan ketiga soal pertanian ini bukan hanya jagung loh ancamannya. Ancamannya beras Amerika Serikat itu bagi dia beras industri. Ya kan? Jagung surplus. Belum kalau beras Amerika membanjiri kita apa yang terjadi? Kan bagus sebenarnya, harga beras jadi murah. Cuman ya petani jadi rugi ya. Ya, Vietnam kali yang selama ini jadi saingan ya. Vietnam. Ya, dari sisi harga sih bagus, tapi petani kita semakin tidak berdaya kan. Iya. Nah, artinya agendanya begitu sekarang kita meliberalisasi pertanian Amerika Serikat mesti masuk, agenda transformasinya apa kan? Iya. Iya nggak? Agenda yang paling penting. Yang paling penting. Makanya menurut saya kita ini sebenarnya maunya apa? Kalau kita sekarang kita katakanlah punya Danantara, kan harusnya Danantara juga langkahnya ke sini. Bagaimana kita sekarang menyiapkan transformasi ini? Kita lihat dulu kenapa pada akhirnya Presiden Prabowo menganggap ini kemenangan negosiasi. Trump juga menganggap ini kemenangan negosiasi. Yang ribut adalah netizennya, orang-orang kita juga ribut, kitanya ribut dan sebagainya. Saya ingin pakai dulu prinsip mencoba paham agar kita bisa dipahami juga oleh pemimpin. Jadi kenapa sih gitu pada akhirnya Presiden Prabowo mengambil ini? Gitu ya. Pertama gini, soal tarif ini. Kalau dalam relasi database kan ada one to one. Jadi database itu kan atau korelasi-relasi gitu kan. 1 ke 1 atau one to many, dari 1 ke many. Yang dijalankan Trump ini sebetulnya dari sisi game teori one to one and one to many. Jadi dia membuat juga yang namanya disebut dengan carry trade. Oke. Nah, carry trade ini di mana sebetulnya pernah terjadi? Carry trade ini sebetulnya yang pertama kali mengenalkan itu Jepang. Jadi Jepang itu setelah dia dengan banyak negosiasi ketika 70 Amerika Serikat terancam oleh Jepang yang pernah kita bahas di sini. Jepang itu kemudian sejak tahun 80 dia mengenalkanlah suku bunga dia yang rendah di negaranya. Itu di carry trade ke negara lain. Jadi suku bunga rendah di Jepang
ya, dibawa uang dari Jepang ini keluar ke negara Asia lain. Itu yang namanya carry trade. Jadi artinya bahwa suku bunga rendah diambillah ke negara lain. Nah, berdasarkan data, kalau kita hitung secara data long term, korelasi dari dana dari Jepang yang bunga rendah ini membuat likuiditas yang banyak di Asia, termasuk ke Cina, termasuk ke Indonesia itu signifikan secara statistik. Jadi artinya bahwa Jepang membawa carry trade dananya dengan memproses, misalnya dulu kita di sini banyaknya produk-produk Jepang sebelum kita kenal Cina ya, Bang Pompi ya, ketika dia masuk ke sini buat produksinya dan segala macam. Nah, ini sebetulnya perang tarif ini juga pernah dilakukan oleh Greenspan, bukan oleh Trump. Alan Greenspan. Ya. Alan Greenspan ketika gubernur The Fed di 2002-2004. Dari Alan Greenspan itu, ya, pada dasarnya Amerika Serikat itu menjaga sistem pembayaran, walaupun produksinya dilakukan outsourcing katakanlah di Cina, tapi yang penting ketika harga masuk dengan bersaing dengan produk Amerika, dia bisa dikalahkan harganya di sisi nilai tukar. Nah, pada tahun 2002 itu tidak terjadi di Cina, karena Cina menetapkan fixed rate atau kontrol devisa. Makanya waktu dulu Alan Greenspan mengatakan bahwa Cina harus meliberalisasi mata uangnya. Dia mengatakan manipulasi mata uang. Nah, sekarang kita lihat historisnya. Cina ketika tahun 70 Jepang itu melakukan carry trade-nya itu, berdasarkan data statistik itu yang banyak masuk ke dalam likuiditas di Cina. Masuk juga likuiditas ke Indonesia. Sebetulnya Cina pada waktu Xiaoping 80, Soeharto 80, sama-sama memanfaatkan pembangunan. Ini ada transmigrasi dan segala macam. Tapi singkat cerita, kita pokoknya kalah set deh. Cina berhasil membangun itu, sehingga dia membangun industri dari uang-uang carry trade yang terjadi dari Jepang. Sementara Jepang tujuannya, dia menghedging US dollar, kebutuhan dia untuk punya kekuatan currency dengan Amerika Serikat, dengan dia meliberalisasi mata uangnya, dia hedging lewat mata uang negara lain, di carry trade. Jadi Jepang punya hedging untuk US dollar dengan rupiah misalnya. Jadi Japanese yen masuk ke Indonesia dalam bentuk rupiah nanti dolar, itulah dia carry trade. Jadi devisa US dollarnya dilakukan dengan perantara negara lain. Nah, Cina pada waktu itu dia dalam posisi dia sudah membangun industrinya dan sebagainya. Ya, sehingga itu akhirnya jadi persoalan karena Cina tidak devisa bebas. Pada saat itu kita devisa bebas karena kita kena Krismon. Kita kena LOI IMF. Dalam LOI IMF itu kita menjadi rezim devisa bebas. Ya kan? Jadi bukan isu di kita. Nah, ketika di Cina tidak devisa bebas. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, cara berpikir ini yang ingin saya utarakan, Bang Pompi. Nah, jadi Amerika Serikat itu sekarang kalau Cina misalnya saja membuat revaluasi terhadap yuannya, maka harga barang Cina akan ongkos produksinya akan sesuai yang diharapkan oleh Amerika, kompetitif untuk Amerika Serikat. Tapi karena Cina tidak merevaluasi, dihajarlah sekarang lewat tradingnya, tidak lewat moneter lagi. Tapi sama cara berpikirnya Trump itu sama. Pada intinya adalah ongkos biaya produksi Cina itu harus sama dengan Amerika lah, kurang lebih gitu. Sehingga artinya comparative advantage dan competitive advantage jadi sama. Nah, ini yang dia kenakan kemudian lewat tarif. Jadi kalau Cina misalnya tetap, jadi kalau sekarang kita lihat di Bang Pompi ya, sekarang US dollar index itu 97-an lagi. 2002 97. 97 di 2002, angka yuan, angkanya dengan 97 sekarang sama. Rupiah nggak? Rupiah ketika US dollar index 2002 97, rupiah di 15.120. Sekarang angka 97 lagi, nggak ke 15.000. 16.000 sekian. 16.000 sekian. Berarti sebetulnya di Indonesia, apa yang diinginkan oleh rezim devisa bebas yang didengungkan oleh Alan Greenspan terjadi. Amerika Serikat, dia bisa membiayai inflasinya dengan inflasi di Indonesia. Jadi bayangin Bang Pompi, kalau sekarang saya, orang di Amerika Serikat, ngambil instrumen di rupiah tahun 2002, ya, di angka US dollar index 97, 15.120. Sekarang saya profit taking di angka yang sama aja, saya udah untung 1.000. Oh iya, benar.
gitu ya. Nah, artinya saya ingin sampai satu titik, ada persoalan moneter juga di kita. Tidak hanya melulu perdagangan. Nah, sekarang dari situ ya, cara ngelihatnya. Saya udah melakukan uji korelasi jangka panjang, ya, antara kelebihan ekses likuiditas. Jadi ekses likuiditas itu gini. Data penabung-penabung di Amerika Serikat, dia ekses likuiditas yang saya sebut carry trade tadi. Jadi kalau ekses likuiditas dari pemegang deposito di Amerika Serikat terjadi, itu ke kita dampaknya ke dalam surat hutang itu. Kita itu mengenal surat hutang di pasar komersil sejak 2008. Saya perlu jelaskan dulu ke publik ya, ke pendengar kita. Jadi kita itu sebelum 2008, kalau ngambil surat utang itu belum ke pasar surat utang komersil, belum ke pasar keuangan. Jadi baru minjem ke lembaga donor, KMF. Di 2008 dirubah, kita jadi pinjam ke pasar, ke pasar keuangan. Nah, pasar keuangan kita ini kemudian menerbitkan yang surat utang pemerintah. Dari 2008 sampai hari ini, itu dari derajat sampai 1, 0,82% kolerasinya. Berarti 82% ekses likuiditas dari pemegang deposito di Amerika Serikat akan masuk ke pasar surat utang kita. Nah, sekarang kita lihat dulu dari masalah ini, ya. Apakah kita dalam kursi negosiasi antara siapapun presidennya, bukan hanya Prabowo Subianto ya, yang sekarang jadi presiden. Ya, kalau misalnya Anies yang jadi, Ganjar yang jadi, juga kan menghadapi posisi saat ini, Bang Pompi. Kita agar fair juga. Agar fair juga, kita tidak seolah-olah mengatakan bahwa Prabowo mengkhianati apa yang dia yakini, gitu ya. Selama ini kan anti asing dan sebagainya. Menurut saya, Prabowo Subianto, dia dihadapkan kenyataan. Bahwa kenyataannya saat ini, tekanan fiskal segitu besarnya. Selama ini, Bang Pompi, kenapa tidak terasa? Dari perubahan sektor formal ke sektor informal, ketika pasar keuangannya banjir, karena ada akses likuiditas dari pemegang deposito di Amerika Serikat masuk ke pasar keuangan kita, maka kelompok masyarakat kita yang main saham, yang main di pasar keuangan, dia lagi cuan. Posisi bagus, tidak ada posisi yang, wah kayaknya bakal merah, kayaknya penuh ketidakkhawatiran. Dia kemudian dapat pendapatan capital gain. Dia belanja. Sektor informal kita dapat nggak? Dapat dari belanja mereka. Sektor formal kita, karena sektor kelompok kayanya itu juga masih seneng, dia juga tidak melakukan PHK di usaha dia. Ya kan? Nah, sektor formal kelas menengah bawah ini, belanja nggak ke bawahnya? Belanja. Nah, begitu Amerika Serikat yang disebut dengan kebijakan normalisasi, yang tadinya kebijakannya itu arahnya ekses likuiditas ke negara luar, dia naikin bunga segala macam, dibendung nih, tidak punya lagi ekses likuiditas. Begitu tidak punya ekses likuiditas ini, pasar keuangan kita likuiditasnya terganggu, yang tadinya kita tidak terasa ada masalah, sektor informal kita jadi masalah, karena sektor formalnya ter-PHK. Sektor formalnya ter-PHK, masalah ke sini. Orang yang tadinya biasa main cuan di pasar keuangan juga terkendala. Apalagi dia ngelihat geopolitiknya, mulai ke emas segala macam, yang namanya spending dikurangin, ini belanja. Nah, dalam posisi kayak gitu, penerimaan negara kita turun dari sisi pajak. Saat yang sama, tahun 2025, 2026, 2027, ini adalah pembayaran hutang jatuh tempo tertinggi dalam sejarah hutang komersil kita. Nilainya 850 T-an per tahun. 2025 850, 2026 250, 2027 850. Cara orang kapitalis, gitu ya kan sekarang lagi ramai nih kapitalis, cara monetaris. Jatuh tempo ini saya atasi dengan penerbitan hutang baru, revolving. Nah, persoalannya adalah ketika penerimaan negaranya turun, sementara pemerintahan baru Prabowo juga punya beberapa quick win program, maka yang namanya hutang akan nambah. Nah, saya rasa semua yang rasional, jadi saya ingin mengatakan, mungkin kalau sekarang juga presidennya Anies, presidennya Ganjar, atau presiden Prabowo, dia akan dihadapkan ke kenyataan ini. Sama lah ya. Sama. Kalau misalnya kita terjadi gagal bayar surat utang kita, seperti di Meksiko tahun 80, sulutannya menjadi krisis
ekonomi, krisis politik. Ya orang ada yang mengatakan, oh berarti kalau gitu Prabowo terhadap kekuasaannya. Ya saya rasa siapapun penguasanya pasti akan berpikir terhadap guncangan politik kan. Nah, disinilah kekuatan Amerika bekerja. Terlepas kita ngomong ke BRICS tentang perdagangan segala macam, tapi kekuatan mereka ada di pasar keuangan. Dengan kata lain apa? Bahwa kita memerlukan dukungan dari Amerika Serikat untuk persoalan penambahan surat utang baru kita. Yang disebabkan untuk menutupi hutang lama dan beberapa quick win yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Jadi saya ingin menggambarkan siapapun presidennya, dia pasti akan mengupayakan negosiasi dengan Amerika secara soft. Ya kan? Agar Amerika Serikat juga bisa mendukung ini. Itu pertama, secara psikologis. Itu teknisnya. Non-teknisnya apa? Non-teknisnya yang dilakukan Trump ini kan luar biasa. Dia mengatakan bahwa orang-orang mau visa berkunjung ke Amerika Serikat akan saya tunda. Yang dia hajar pertama apa? Sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Beasiswa, nggak boleh segala macam. Kenapa Bang Popi? Trump sangat tahu orang-orang di negara Asia ini, kalaupun mau lari dalam tanda petik, larinya ke Amerika, rumahnya di California. Kalau udah selesai sekolah juga kerja di sana. Di sana. Iya kan? Dia pun pengen menyekolahkan anak-anaknya, pemimpin-pemimpin politik di Asia ini ke Amerika. Jadi Trump mengganggu yang namanya efek psikologis para pemimpin di Asia. Bahwa Anda itu, anak Anda, cucu Anda, tanpa kita perlu sebutkan namanya, senior officer kita, kan pernah isunya, cucunya nggak dapat visa. Ketika dia dianggap lebih dekat ke Cina. Ya kan, cucunya nggak dapat visa, padahal cucunya pengen sekolah di Amerika. Jadi Trump sangat tahu ini. Dan ada satu data, ya dari datanya CIA, ya kan, yang menunjukkan bahwa ternyata banyak orang kaya di Asia itu menyimpan uangnya di sistem perbankan Amerika Serikat. Jadi, psikologis ini dimainkan betul oleh Trump. Satu, dari sudut pandang kepentingan negaranya. Kedua, dari sudut kepentingan elit-elit politiknya. Bahkan terhadap Cina. Nah, itu psikologis yang ada. Nah, apa daya tawar kita dalam kondisi kayak gitu? Memang kalau boleh dibilang, lemah. Satu sisi kita perlu mencegah mitigasi resiko jangka pendek ketidakstabilan sistem keuangan. Kedua, mungkin kepentingan politik dari pemimpinnya untuk mempertahankan tetap berkuasa, untuk kepentingan keluarga, kepentingan segala macam yang bercampur aduk. Itu. Sekarang kita lihat dari sudut pandang apa sih yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Barang-barang apa yang barang-barang dirugikan. Presiden Prabowo mengatakan kita sudah hitung, nggak akan rugi soal ini. Kan gini Bang Pombe. Kalau kita, Malaysia, Vietnam, dan semua negara sejenis dikenakan tarif yang sama, yang akan menikmati resikonya itu warga negara Amerika Serikat. Betul. Aku ambil contoh sawit, Bang Pombe. Ya. Sawit kita ketika kemarin tarif kita 32, Malaysia 24. Kita tidak punya competitive advantage dengan Malaysia. Ke Amerika. Okay? Nah, menurut saya, yang ada dalam mindset dari timnya Presiden Prabowo, yang penting kita kompetitif dengan negara yang lain pesaing kita. Ini kan dapat, makanya nggak salah kalau Presiden Prabowo dan timnya menganggap dia menang dalam pertarungan ini, karena target dia kompetisi dengan negara lain. Ini yang saya bilang, hebatnya Trump itu, dia mainnya itu bukan one to one, tapi one many. Jadi orang itu berpikir, tidak hanya berpikir, oh saya gimana nih dengan Cina, gimana dengan Malaysia. Orang dibuat bersaing juga satu sama lain negara ini. Oleh Amerika Serikat. Diadu lah. Gitu diadu. Kepentingan kita yang dia kunci adalah kepentingan untuk likuiditas agar tidak gagal di pasar surat utang kita. Itu yang dia kunci. Dan dia adu di sininya. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat Bang Pompi. Kenapa ribut dengan Lula, Presiden Lula Brazil? Saya kurang lebih kalau ini saya tahu. Ketika tahun 2018, saya pada studi banding ke Amerika Serikat, jadi ke Kongresnya, dan juga ke Departemen Pertanian Amerika Serikat terkait dengan Farm Bill. Jadi di Amerika Serikat itu setiap 5 tahunan ada undang-undang terkait dengan pertanian.
ini warisan New Deal-nya Roosevelt dulu. Karena Amerika Serikat itu membangun lagi Amerika yang jatuh krisis Great Depression 29 lewat pertanian. Farm Bill itu menentukan produk-produk yang dikasih subsidi, produk-produk yang menjadi unggulan Amerika Serikat dan sebagainya. Oke? Nah, Amerika Serikat itu, dia itu kalau di kita, apa-apa kan kita selalu ngomong sawah, padi. Yeah. Karena yang menjadi influencer terbesar dari pertanian itu petani sawah. Karena terkait juga dengan target pemerintah untuk swasembada pangan. Yeah. Di Amerika Serikat itu petani jagung dan kedelai, soybean. Tapi terutama jagung. Kenapa jagung? Amerika Serikat itu ketahanan pangannya dari makan protein. Yeah. Feedstocknya itu dari jagung. Sehingga Amerika Serikat kalau kita punya target swasembada beras, Amerika Serikat punya target swasembada jagung. Feedstock tadi ya. Untuk kebutuhan feedstocknya tadi. Untuk makanannya, makanan hewan. Nah, ketika 2018 saya ke sana, Amerika Serikat itu sudah mencapai surplus jagung. Ya kan? Karena dia kan pendekatan untuk mengejar swasembada itu ada pakai teknologi, ada pakai mekanisasi, ada pakai pemupukan, surplus dia. Okay. Nah, surplus ini mau diarahkan kemana? Diarahkan ke etanol, biofuel. Oke. Nah, ada juga minyak jagung kan, bukan hanya ke etanol, tapi ada minyak jagung. Nah, ketika saya di sana, saya lihat hitungannya, gitu ya. Jadi hitungannya itu average per unitnya, kalau kita memproses jagung menjadi minyak jagung atau jagung jadi etanol, walaupun ini kan ke biodiesel ya, kalau si sawit, tapi kan sama-sama jadi energi, ya. Itu tetap lebih murah yang dari sawit, Bang Pompi. Oh iya. Sehingga waktu 2018 saya di sana, itu yang namanya Asosiasi Petani Jagung di sana, itu sampai sewa lobbyis ke Kongres untuk melobi, untuk memproteksi mereka. Atas terhadap siapa? Terhadap sawit dari Brazil. Jadi sawit bukan sawit kita, Bang Pompi. Jadi kalau kita itu dilakukan kampanye negatif oleh Eropa, Amerika Serikat itu tidak pernah mengkampanye negatif sawit kita. Yang mengkampanye negatif sawit kita tuh Eropa. Yeah. Karena Amerika kepentingannya dengan Brazil. Jadi pesaing petani jagung Amerika itu adalah petani sawitnya Brazil. Nah, secara hitung-hitungan, average-nya itu rendah sawit. Makanya diproteksi. Brazil bukan baru kali ini kena tarif. Waktu 2018 saya ke sana juga, dia kena tarif di sini. Jadi tarif ini selalu memproteksi si petani jagungnya. Nah, saya ingin mengatakan apa deal-nya. Ini analisa saya ya. Kan kata Pak Prabowo, saya suka nonton podcast. Orang sok tahu terhadap pikiran saya. Saya nggak mencoba menebak pikiran Pak Prabowo. Tapi saya sekarang lagi mencoba menebak apa yang terjadi antara Indonesia dan Amerika. Betul. Ya, berdasarkan analisa pengalaman saya pada kesana dan berdasarkan data yang ada. Jadi kalau menurut saya, Bang Pompi, ya, kelihatannya ya jagung Amerika masuk ke Indonesia, sawit kita masuk ke Amerika Serikat. Makanya Presiden Prabowo mengatakan sudah dihitung betul. Itu dengan 19% aja kita masih bersaing lah ya. Oh ya, sekarang kan yang buat lula marah-marah, Brazil dikenakan 50. Malaysia 24. Jadi lebih tinggi ya. Kita 19. Belum Bang Pompi kita lihat tadi. 97 tahun 2022 itu 15.120, 97 sekarang 16.000. Berarti kan Amerika kalau ngambil dari kita, dia satu hal tarifnya 19, ditambah lagi keuntungan dia dari nilai tukar dia yang lebih kuat dari kita berdasarkan angka yang sama dengan indeks dolar yang sama loh. Ya kan? Betul. Jadi artinya buat Amerika Serikat murah ngambil dari kita. Karena ada insentif moneter, karena mata uang kita lebih lemah dari Amerika Serikat, melemah terus, inflasinya dibiayai oleh kita. Di satu sisi juga ada tarifnya yang lebih rendah. Jadi artinya berdasarkan ekonomi yang dianut Amerika, ekonomi pasar, pasti pemain di Amerika akan mengambil sawit kita karena dua insentif itu. Tarifnya yang lebih rendah dibandingkan Malaysia, tarifnya yang jauh lebih rendah dibandingkan Brazil, dan ada keuntungan nilai tukar rupiah yang melemah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa itu mungkin yang dihitung oleh Presiden Prabowo. Karena kan kalau kita lihat elastisitas ekspor kita ini kan ditentukan oleh dua komoditas ini nih, sawit dan batu bara.
Nah, jadi kelihatannya beliau berhitung kalau misalnya sawit kita banyak masuk ke sana, ke Amerika, plus berdasarkan kesepakatan dia dengan Uni Eropa juga 0%. Nah, kemungkinan besar itu kan sawit kita akan digaspol nih. Ya kan, digaspol nanti akan menjadi ekspor. Karena ekspor kita kalau dilihat kan sawit, batu bara, digaspol ke sana. Nah, sekarang itu yang akan bisa kita dapat manfaatnya. Apa dampaknya? Dampaknya produk pertanian. 3 hal kan yang Trump katakan. Pertama, kita beli energi dari Amerika Serikat. Ya. Migas tuh ya, Pak. Migas. Ini kan kalau kita lihat dalam konteksnya gini. Dengan TSK-nya MRC, gitu kan? Berarti terbuka kan, terbuka kan? Berarti kan selama ini minyak yang datangnya dari trading hub di Singapura, tempatnya MRC, akan berganti ke trading hub di Amerika Serikat. Iya. Sudah ada tuh jagoannya tuh. Ya kalau saya search mah ada orang Indonesia yang memang trading hub-nya ada di California, dan kemudian dia mensuplai minyak ke Afrika. Iya. Jadi kurang lebih menurut saya ya. Ada hubungan dengan Pak Prabowo? Di masa lalu sih partner bisnis adiknya ya. Oh, siapa namanya? Ya kan dicari aja lah kan gitu ya. Jadi artinya kan. Wah ini kan dibuka nih, tanggung gitu. Ya kan? Nah, tapi maksud saya bahwa di satu sisi memang pemainnya sudah ada. Kedua. Jadi gantian lah ya sama si MRC ini ya. Tapi kan kalau dari Amerika kita ngambilnya, itu akan biaya logistiknya lebih besar dibandingkan ngambil yang dari Singapura dan sebagainya. Nah, makanya kalau 0, berarti kan dikompensasi nih tarif logistiknya dengan tarif 0. Iya. Ya Bang Popi ya. Jadi artinya maksud saya, ini kenapa didilkan? Ya mungkin karena memang pemainnya ada, orang Indonesia juga. Ya kita mungkin juga bisa, memang dia melobi. Kesana. Ya kan, nggak tahu ya. Tapi pasti dia udah punya jaringan di Amerikanya kan. Nah, udah punya jaringan. Yang jelas. Yang di sini berarti udah kuat dong, karena dia jelas, ada hubungannya sama Hashim ya. Yang jelas saya searching kan siapa sih kira-kira orang Indonesia yang main migas dari Amerika Serikat. Kalau di Qatar gitu kan banyak ya Qatar. Ya saya search itu ya ketemu sih ada orang Indonesia supply di Madagaskar, supply di mana-mana gitu ya. Kemudian dia ternyata trading hub-nya di Kazakhstan dan California. Ya kan? Bukan tinggalnya di situ karena tinggalnya. Kayaknya tinggalnya sih masih di Singapura juga ya. Masih tinggal. Dan tapi hubnya di situ. Hubnya kan sama juga kita ngomong petrol kan hubnya yang di Singapura kan. Minyaknya kan nggak tahu dari mana ya, tapi hubnya kan di situ. Nah berarti kan ini kalau kita lihat dia trading hubnya di California dan trading hubnya di Kazakhstan. Berarti kan ada link ke Amerika Serikat. Betul. Ya kan? Nah, berarti kan ini didilkan. Buat kepentingan Trump kan pendukung terbesarnya juga memang dari industri migas. Berarti keluar nih barang kan? Iya. Di Indonesia kan? Nah, apa kepentingan dia terhadap ini? Trump juga punya kepentingan bahwa harga migas di dalam negerinya nggak boleh naik. Kalau naik, dia tuh kalau saya lihat resistance-nya ya, harga minyak nggak bisa 74. Oke. Kalau lebih dari 74, orang Amerikanya juga teriak-teriak. Karena Amerika persis kayak kita, Bang Pompi. Karena harus banyak pakai konsumsi ini. BBM. Makanya kenapa dia lebih memilih pada akhirnya bukan etanol, tapi ke biodiesel. Karena Amerika Serikat banyak pakai diesel juga. Dibandingkan dengan yang lain kan. Makanya buat dia pada akhirnya juga masuk akal kalau dia arahnya ke biodiesel gitu ya. Nah, kalau misalnya dia pakai perang harga minyak naik di atas 74 dengan yang kemarin dengan Iran, Selat apa segala macam, itu akan kena di dalam negerinya juga. Jadi kurang lebih dia sekarang dapat cuan dengan dapat standing buyer, dalam hal ini Indonesia salah satunya, nggak tahu sama negara lain lagi. Di sisi lain dia juga bisa ngejaga sellingnya tidak pakai perang harga minyak. Ceilingnya maksudnya? Nah, ceilingnya, ya kan? Batas atasnya dia bisa tahan tidak lebih dari 74. Gitu ya. Kira-kira menurut saya gitu. Makanya kenapa ini juga menjadi salah satu deal. Deal kedua yang Trump katakan, yang diulang-ulang juga dalam video dia, itu akses dia terhadap tembaga kan. Copper ya. Bang Popi, gini, India, Amerika Serikat, sama Cina, itu untuk mengukur sektor manufakturnya itu sudah bekerja, itu ada yang disebut dengan menghitung rasio harga tembaga, copper, dikurangi harga emas, gold, dibagi. Kalau ini tambah tinggi rasionya, berarti industri lagi bekerja. Demand-nya tinggi. Ya kalau orang kan
ekonom banyak menggunakan manufacturing index. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi market ya, market itu dalam artian saya mengelola portofolio kemana nih? Ke tembaga apa ke emas? Ini jadi ukuran kalau di Amerika Serikat, di Cina dan India. Kalau sektor manufakturnya sudah bekerja, dia mulai menggeser yang tadinya disimpan ke emas, safe haven, digeser untuk beli tembaga karena dia mulai produksi. Nah, selama ini yang terjadi orang masukin ke emas. Tuh. Covernya tembaganya enggak kan? Nah, ini yang mengakibatkan rasionya turun. Orang kenapa rame-rame ke emas? Nah, ini yang harus kita lihat dari one to one, one to many nih. Ya, Cina nih. Orang mau bilang apapun, Bang Pompi. Cina membutuhkan Amerika Serikat membutuhkan Cina. Setelah Cina dan Amerika Serikat ketemu di Inggris, ya, yang namanya ore besi di Cina, ini turunannya dari tembaga nih. Iron ore. Iron ore-nya Cina. Itu yang tadinya demand-nya jatuh, drop. Artinya industri manufaktur di Cina itu tidak berproduksi. Setelah Mei pertemuan Amerika Serikat dengan Cina itu terjadi dan deal di 30%, sekarang mulai pulih lagi, naik lagi. Jadi saya ingin mengatakan gitu ya, Cina sendiri membutuhkan yang namanya Amerika Serikat artinya. Oh iya. Ya kan Bang Pompi? Nah artinya ini mulai naik nih. Nah cuman kan sekarang kenapa dia masuknya ke tembaga di kita, akses ke tembaga, karena itu yang jadi ukuran kan. Jadi kurang lebihnya kan gini kalau saya baca. Kalau misalnya Indonesia udah kasih nikel, udah kasih segala macam ke Cina nih, yang kita bilang hilirisasi, kurang lebih Trump ngomong, saya dapat bagian apa nih? Nah kelihatannya tim negosiasi kita tahu betul bahwa negara Amerika, Cina, dan India sangat menggunakan stabilitas makronya dengan tembaga dan emas. Nah, sehingga akhirnya kan Trump begitu bangganya mengatakan bahwa kita diberikan akses seluas-luasnya untuk masuk ke tembaga di Indonesia. Dia nggak ngomong nikel. Nah, kalau kita lihat Freeport, McMoran, komoditinya kan emas dan tembaga. Jadi Freeport itu kenapa juga dia menjadi influence terhadap politik di Amerika Serikat? Karena dua komoditas ini, kalau ekonomi lagi suram, emas yang naik, ya kan? Kalau ekonomi lagi bagus, tembaga yang naik. Jadi dari situ kebaca sudah. Nah, sekarang persoalannya kembali lagi. Kita dapat apa? Kalau kayak gitu kan berarti kita tidak ada perubahan terhadap kita. Iyalah. Ya kan sekedar permainan-permainan jangka pendek. Menurut saya ini survival mode aja kita nih. Setuju. Menurut saya survival mode dan lebih kepada persoalan kepentingan politik ya. Iya. Karena kan Amerika Serikat ini dia kalau misalnya katakan aja gedeknya sama kita, ya kan? Dibuat kita kayak Meksiko gagal bayar surat utang, ya rembetannya banyak nih. Rembetannya juga ke persoalan politik. Ya kan? Oke, saya mau nanya satu hal ya. Kalau misalnya kemudian kita sudah memenuhi syarat bahwa sudah tidak ada defisit lagi perdagangan, maksudnya Amerika yang nggak defisit lagi dengan kita, berarti udah balance. Apakah itu berubah si tarif? Ya. Ada renegosiasi lagi nggak? Makanya kan orang harusnya ada dong. Harusnya kan. Nah, intinya kan orang itu mengatakan Trump ini, terutama ekonom-ekonom yang ahli trade ya, ekonomi perdagangan. Jangan percaya sama Trump. Ya kan? Dia kan nggak ada. Jadi yang ada sama dia itu kan sebetulnya menurut saya dia pada dasarnya di antara ini pandangan saya Bang Pompi, di antara semua yang dilakukan oleh Trump, ya Trump tidak disukai oleh orang Amerika, ya. Tapi ada satu teman bersama Amerika secara keseluruhan, bahwa mereka menolak terjadinya dedolarisasi. Oh iya. Jadi permainan tarif, permainan segala macam ini adalah upaya dia membuat ketergantungan lagi, dan membuat yang namanya kayak Cina yang fix. Mata uangnya fix, jadi kena lagi. Ya nggak mau meliberalisasi mata uang, oke aja, saya kenain di tarif kan. Nah, yang saya bilang tadi, one to many tadi, Cina kan, nah, coba nih ya, kita lihat nih, kita berhitung Bang Pompi. One to one and one to many. Nah, one to many. Sekarang nih, kalau orang Indonesia nih, kita lihat deh, sebenarnya Bang Pompi, kalau kita berhasil dalam negosiasi dagang juga, kita itu punya industri atau punya pedagang? Itu pertanyaan loh. Good point.
beda loh antara kita sama Vietnam, itu beda posisinya. Kalau Vietnam kan mempunyai industri. Produsennya jelas. Kita, Bang Pompi, mungkin ya dengan posisi kayak gini, katakan aja ngambil barang nih dari Cina nih. Cina kan kenanya 30% nih. Kita kenanya 19 gitu kan. Muncul nih peluang nih. Ya modal-modal di rebrand, di chat-chat, ganti chat, ganti macam-macam bisa jualan. Iya, jadi maksud saya jangan-jangan mungkin yang dihitung oleh Presiden Prabowo tuh itu dia juga udah ngeliat. Kita tuh industrinya apa sih? Industrinya pedagang. Jadi cuman ngambil barang dari Cina, ya kan? Dimakron sedikit, diekspor ke Amerika gitu. Malah ini peluang kan? Karena tarifnya 30 kan, Cina kan? Ke kita peluang gitu. Cuman untuk bangsa yang berdaulat, bangsa ini kita kan membutuhkan lapangan pekerjaan yang besar. Jadi kalau saya pertanyaannya di mana kita memulai? Ya kita harus memulai reforma politik ekonomi pertanian secara menyeluruh. Dalam reforma kayak gini, menurut saya jangan bermain retorika lah. Retorika itu seolah-olah saya yang paling anti kapitalis, padahal intinya apanya? Semua juga kapitalis gitu. Itu loh maksud saya. Yang harus dikerjakan itu kan mereform pertanian, mereform bisnis prosesnya. Berarti ini Pak Amran ini sebenarnya istilahnya di dalam konteks yang tadi disampaikan itu hanya membuat isu baru aja supaya nggak diserang ya. Masalah kalau kita pakai teori komunikasi sih kelihatannya begitu ya. Begitu ya. Jadi lagi mengalihkan isu, lagi rame-rame dibahas sama DPR tentang harga beras tinggi dan kutu beras di Bulog. Hasilnya sekarang oplosan gitu. Ya pertanyaannya menurut saya semoga Pak Mentan membuktikan bahwa reformasi itunya bisa harga gabah kita menjadi kompetitif, losses-nya menjadi turun, kemudian penggilingannya juga membuktikan kan ujungnya kan di situ buktinya, bukan hanya sesaat. Nanti dia bilang tenang aja, harga gabah jadi murah. Nah, tiba-tiba masuk barang dari Amerika. Gitu. Bukan dari petani juga. Oh ya kan yang paling terancam itu kan sebenarnya ini Bang Pompi, Amerika Serikat itu kan dia surplus juga ayam, surplus juga, kan karena kan ketahanan pangan dia kan. KFC jadi lebih murah dong nanti. Iya. KFC sama apa namanya ayam goreng Kalasan gimana tuh? Iya. Kalau iPhone nggak mungkin turun. Nggak mungkin turun. Karena iPhone itu juga ada datang dari Cina kan. Dia cuma brand aja kan. Tapi kalau ayam, coba kita deh sama-sama deh, ya kan makan ayam, namanya gede-gede tuh, nggak suka kan kita kan, ya kan? Dan bahkan mereka itu kan tidak memakan paha. Drumstick tuh enggak ya? Enggak. Nah, paha. Padahal kita yang paling suka. Serbu ke sini. Diserbu ke sini, peternak ayam kita kelumpungan loh. Iya. Berternak paha kita nanti. Karena di Amerika Serikat, ya karena saking begitunya, paha tuh dibuang. Paha, kepala, itu kan dibuang sama dia. Jeroan, kalau dibuang. Kita mah seneng tuh semua. Jadi ibaratnya di dianya yang dibuang dijadiin ini jadi komoditas diekspor karena di kita laku kan. Yang di sana biasanya buat makanan ternak kan, buat makanan anjing, kucing gitu kan. Coba bayangin peternak kita akan kena kan. Jadi maksud saya kalau dihitung lebih detail gitu, ada yang kena, ada yang diuntungkan. Nah, yang kena ini kita transformasi nggak kan, harus kita transformasi. Kalau belajar dari Thailand, Vietnam, Cina, sama Malaysia kan transformasi. Ini belum kelihatan tuh ya strateginya ya. Ya, makanya lewat PhD4K ini kan, semoga kita ingatkan. Kita kan tidak membaca pikiran siapapun. Kita hanya mengatakan pikiran kita kurang lebih gini. Iya. Ya kan? Dan cukup akurat semua ini. Kalau sama-sama sepakat, mari kita membangun kawan bersama. Kawan bersamanya jangan glorifikasi terus. Saya yang paling peduli petani. Ya kan? Saya tidak mau petani saya ditindas. Ya, tapi harus disejahterakan. Bukan hanya soal ditindas tidak ditindas. Gitu. Betul. Silakan beberapa kata-kata untuk PhD4K karena ini memang waktunya sudah terbatas sekali nih. Silakan Bung Yanuar. Ya, kalau saya sih intinya kita mencoba netral, memberikan literasi. Berdasarkan bacaan saya, memang posisi kita tidak kuat-kuat amat dengan Amerika Serikat. Suka tidak suka kita menerima warisan ini. Kita mah gampang ngomong gitu. Wah, siapa yang utang? Jadi apa gitu. Tapi intinya satu aja, Presiden Prabowo Subianto sekarang memimpin di situasi yang sebetulnya nggak enak-enak amat. Presiden Prabowo menurut saya bisa melihat ketika yang namanya surat utang kita ternyata
dapatnya itu dari carry trade lah, dari pasar keuangan di Amerika Serikat. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita buat korelasi antara surat utang, gross debt pemerintah kita, dibandingkan dengan trade balance kita, ternyata nggak ada kaitannya. Artinya belanjanya buruk. Jadi saya hanya mengatakan kepada Presiden Prabowo Subianto, kalaupun ini deal, hot deal, ya kan, uang panas, gimana kita mendinginkannya? Saya dalam posisi juga memahami ada mitigasi resiko yang harus kita lakukan terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Jangan sampai gagal bayar surat utang. Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa ketika kita berhasil mitigasi, kita jangan tidur terlelap kayak kemarin. Kita harus melakukan transformasi. Jadi yang ingin saya katakan kepada Presiden Prabowo Subianto, gimana caranya ada transaksi antar kelas. Ketika uang masuk di pasar keuangan, uang itu bisa diinvestasikan untuk memperbaiki sektor pertanian kita. Itu aja Bang Pompi. Jadi maksud saya, kalau itu bisa dilakukan, mungkin kita akan ketemu kawan bersamanya. Mantap. Meskipun kita harus membayar sama-sama. Entah itu peternak kita ada yang kena, entah ini. Tapi kan ada yang diuntungkan, sawit diuntungkan, segala macam diuntungkan. Tapi kalau semua yang diuntungkan ini dipakai untuk mengatasi yang dirugikan dan memitigasi sesuatu yang terarah, menurut saya ya kita ada harapan. Tapi kalau enggak, ya kita sebetulnya sama lagi. Jangan sampai gini loh Bang Pompi, kalau kita nonton film-film kan, ketika orang udah mabuk, judi, pinjam lagi dikasih terus sama bandar. Iya. Ya kan? Saya hanya ingin mengatakan, jangan kita dalam posisi mabuk. Iya. Betul-betul yang dikatakan Presiden Prabowo dihitung betul. Berarti kalau sekarang kita ngambil betul, jangan mengulang lagi cerita yang dulu. Ini agar ada hal baru. Iya. Kalau enggak, ya kayak film-film itu gitu. Gali lubang, tutup lubang. Nah, jadi hutang itu akan jatuh menjadi judi kalau dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Selebor lah. Ya, jadi mudah-mudahan tidak selebor. Jadi untuk itu ya menurut saya Presiden Prabowo harus kerja keras. Mantap, luar biasa. Terima kasih Bung Yanwar. Sama. Nah, itu tadi Bung Yanwar isi seperti biasa mengupas tuntas tentang bagaimana persoalan tarif yang disepakati nih dengan Amerika ini dan kemungkinan bagaimana kita bisa melihat ya di masa yang akan datang jenis-jenis basis perdagangan apa yang akan menjadi isu sensitif. Nah, nampaknya beras menjadi isu yang harus kita lihat. Dan kita juga ingin mengingatkan kepada Mentan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, di mana ya istilahnya sebenarnya di dalam konteks isu harga itu harus cepat-cepat diselesaikan karena kalau enggak nanti malah menjadi persoalan tertentu gitu ya. Operasi pasar harus bisa jalan mulus. Yang anehnya juga kenapa di root Bulog ganti-ganti dengan cepat gitu kan dan lain-lain. Nah ini bukan kemudian mencari pengalihan isu di dalam konteks beras oplosan yang sebetulnya itu ranah para pemain swasta. Bahkan nanti pemain swasta ini pun terancam dengan akan adanya beras impor dengan zero tarif dari Amerika. Nah, yang kemudian bisa juga membanjiri pasar Indonesia. Apa langkah-langkah real? Apa langkah-langkah yang benar-benar harus diambil di dalam konteks pertanian agar kemudian terjadi transformasi pertanian yang luar biasa yang kemudian bisa mensejahterakan petani itu yang kita ingin lihat. Nah, pada akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Saya Pembida Hidayatullah undur diri. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kosak. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap.